Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Fattah dengan NIM 2032362. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil NK. Baiklah, pada kali ini saya akan membacakan hasil makalah saya yang sudah saya buatkan dalam sebuah PPT, yaitu yang berjudul Perbaikan Sparling Beton dengan Grouting. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua penutup, yang ketiga pembahasan, yang keempat daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Semua tanah atau batuan memiliki kerusakan geologi yang mempengaruhi kecenderungan air untuk berpindah. Tetapi yang utama adalah mempengaruhi kekuatan bentuan tersebut. Akibat dari kerusakan tersebut diantaranya adalah menyebabkan menurunnya daya dukung tanah atau batuan dan membesar kemungkinan terjadinya rembesan atau kebocoran air. Oleh karena itu, tanah atau batuan dasar pondasi bendungan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kriteria perencanaan. Untuk memenuhi kriteria perencanaan, maka diperlukan perbaikan terhadap kerusakan tanah atau batuan. Salah satu metode perbaikan tanah atau batuan adalah dengan melakukan sementasi atau grouting. Sementasi atau grouting menurut konsultan boring dan grouting pada Bendungan Gonggang 2005 di dalam bukunya Pedoman Grouting Bendungan adalah mengisi celah-celah pada batuan pondasi dengan menginjeksikan campuran bubur semen yang akan mengeras di dalam. Hal tersebut dapat menahan atau menutup jalan rembesan air dan deformasi plastis di bawah pembebanan dapat dihindari. Metode grouting merupakan metode perbaikan tanah atau batuan yang memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dapat dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama dan biayanya relatif murah. Agar perencanaan dan pelaksanaan grouting terlaksana secara maksimal dan efisien, maka harus diterapkan pedoman grouting yang salah satunya adalah dengan memperhatikan tekanan izin grouting tersebut. Yang kedua, pembahasan. Istilah grouting. Grouting merupakan sebuah metode pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah dengan cara memasukkan bahan yang masih dalam keadaan cair untuk perbaikan tanah tersebut melalui injeksi atau menyuntikkannya ke dalam tanah dengan memperkirakan tekanan dan massa jenis serta elastisitas suatu tanah atau batuan. Sehingga bahan tersebut akan mengisi semua retak-retak dan lubang-lubang. Kemudian setelah beberapa saat bahan tersebut akan mengeras dan menjadi satu kesatuan dengan tanah yang ada. Grouting awalnya digunakan untuk mengontrol aliran air, tetapi sekarang telah meluas dan aplikasinya tidak terbatas. Di antaranya adalah digunakan untuk 1. Mengurangi aliran atau rembesan air. 2. Meningkatkan daya dukung tanah atau batuan. Ketiga, pemadatan atau mengisi rongga dan celah atau rekahan pada tanah atau batuan. Dan yang terakhir, memperbaiki kerusakan struktur. Menurut James Warner pada tahun 2005, tipe-tipe sementasi atau grouting berdasar tujuannya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Sementasi penembusan atau permetation grouting. Yang kedua, sementasi pemadatan atau compaction grouting. Yang ketiga, sementasi rekahan atau fracture atau clagware grouting. Yang keempat, sementasi campuran atau jet atau mixing or jet grouting. Yang keenam, sementasi isi atau fill grouting. Dan yang terakhir, sementasi vakum atau vacuum grouting. Sedangkan menurut Sudipyo pada tahun 1993, tipe sementasi atau grouting berdasarkan bahan yang digunakan ada 3 tipe, yaitu 1. Injeksi bahan kimia, yang kedua injeksi sistem solvents, dan yang terakhir yaitu injeksi dengan semen. Campuran grouting. Grouting semen. Grouting semen adalah grouting semen yang merupakan campuran antara air dan semen dengan perbandingan C banding W sama dengan 1:10 sampai 1:1. Perubahan dari campuran semen dan air ini sangat tergantung kepada permeabilitas batuan dan kondisi batuannya sendiri. Pada grouting semen ini kadang kala dilakukan tambahan bahan grout
berupa tanah lempung atau pasir halus yang dilakukan sesuai dengan kondisi batuan yang menempati lokasi rencana bendungan atau apabila membangun bendungan. Grouting kimia. Grouting kimia adalah grouting yang dilakukan dengan campuran bahan kimia dan air atau cairan bahan kimia dengan bahan kimia lainnya. Grouting kimia ini umumnya digunakan untuk mengisi retakan yang halus atau butiran batuan yang halus yang dimasukkan untuk memperkecil koefisien permeabilitas dan meningkatkan kuat tekanan dari batuan atau bagian bangunan yang digrout. Secara umum, grouting kimia ini dikenal beberapa sistem, yaitu sistem silikat. Sistem ini menggrouting lapisan pasir dengan larutan natrium silikat yang mempunyai koefisien permeabilitasnya lebih kurang 5 kali 10 sampai 4 cm per detik atau lebih besar. Kedua, sistem akrilamid. Sistem ini dapat dilakukan pada tanah dengan koefisien permeabilitas dari 10 sampai 5 cm per detik atau lebih besar. Bahan grout kimia lainnya adalah berupa lignochrome, resin, foams, dan isocyanate, tetapi cairan ini sangat beracun. Urutan pekerjaan grouting. Pengeboran, mesin bor putra atau rotary drilling machine atau mesin bor perkusi atau percussion drilling machine. Pencucian lubang bor, sirkulasi air pompa tekanan kurang 1 kg per cm kuadrat hingga bebas kotoran bor atau slim, dan air bilas bersih. Pemasangan penyekat. Panjang grouting 3-5 meter tergantung kondisi bantuan. Dapat dipakai peker, karet, screw expensive, peker atau peker udara. Pengujian air tekanan terhadap 1-10 kg per cm kuadrat atau Lejeune test, langsung tekanan 10 kg per cm kuadrat selama 15 menit. Beri nilai K kurang dari 10 pangkat min 5 cm per det atau 1 Lejeune tidak perlu digrout. Penyuntikan semen. Campuran disesuaikan ukuran rekahan batuan. Untuk Portland semen, campuran berkisar 1:10 hingga 1:1. Tekanan maksimum rata-rata 0,23 dkg per cm kuadrat per meter. Penyumbatan lubang grout. Setelah selesai, bekas lubang grout harus diisi dengan mortar PC banding pasir sama dengan 1:2 dengan air secukupnya. Pemeriksaan hasil grouting. Pemeriksaan hasil grouting dilakukan dengan membuat check hole pada titik yang dipilih dan biasanya dibor miring agar mewakili zona grouting. Pengambilan contoh ini atau core sampling untuk melihat secara visual efektivitas penetrasi grouting dan dapat diperiksa dengan menumbuhkan phenolphthalein 0,1 N. Pengujian permeabilitas setelah grouting dengan water pressure test atau Lejeune test. Tekanan diatur seperti uji permeabilitas secara naik dan turun, yaitu bervariasi 1, 3, 5, 7, 10, 7, 5, 3, 1 kg per cm kuadrat, tergantung kondisi batuan. Setelah selesai check hole, diisi dengan campuran bahan grouting yang kental 1:1 atau 1:0,5 hingga jenuh. Peralatan grouting. Mesin bor dipakai untuk pembuatan lubang grout dengan diameter antara 46 sampai 76 mm. Jenisnya bor putar. Perkakas grouting meliputi peker, stang grouting, bypass, manometer, keran pengatur tekanan, pipa pemasukan, dan pengembali dan pengukur debit. Grout mixer dan agiator. Untuk mencampur bahan grout sesuai dengan perbandingan yang ditentukan, kemudian dialirkan dalam aligator sebagai tempat grout siap untuk diambil oleh pompa. Pompa grout. Untuk memompakan grout yang tersimpan di agiator ke lubang grout melalui unit peralatan grouting. Penutup. Kesimpulannya, grouting merupakan sebuah metode pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah dengan cara memasukkan bahan yang masih dalam keadaan cair untuk perbaikan tanah tersebut melalui injeksi atau menyuntikkannya ke dalam tanah dengan memperkirakan tekanan dan massa jenis serta
elastisitas suatu tanah atau batuan. Bahan campuran growting ada dua, yaitu growting semen dan growting kimia. Adapun urutan pengerjaan growting sebagai berikut: 1. Pengeboran, 2. Pencucian lubang bor, 3. Pemasangan penyekat, 4. Pengujian air, yang kelima penyuntikan semen, yang keenam penyumbatan lubang grout. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon tolong dimaafkan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.